Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aif Farobi, NRP 1011171710013108. Dari mata kuliah penulisan laporan teknik kelas H. Dalam mata kuliah ini, kami ditugaskan untuk membuat contoh proposal tugas akhir, dan saya mengambil judul Alternatif Desain Struktur Atas Flyover Tandes Surabaya menggunakan sistem konstruksi Cable Stayed Bridge. Ya, untuk lokasi rencana, flyover Tandes terletak di Jalan Manukan Kulon, Banjarsugihan, Tandes, Surabaya. Isi laporan penugasan saya yaitu kurang lebih berisi daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, dan daftar pustaka. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain dengan melewati suatu rintangan. Flyover Tandes. Flyover Tandes dilatar belakangi adanya rencana pembangunan perumahan di daerah Tandes oleh PT Pakuan Jati. Dikarenakan lokasi perumahan yang dekat dengan stasiun kereta api, para pengguna jalan hendak pergi ke perumahan tersebut harus melintasi perlintasan kereta api. Oleh karena itu, direncanakan jalan akses berupa jalan layang atau flyover yang melewati perlintasan kereta api tersebut untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan para penghuni perumahan. Selain itu, flyover ini juga bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas dari arah kawasan perumahan milik PT Pakuan Jati yang mungkin terjadi di sekitar Jalan Manukan Kulon. Aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan jembatan yaitu yang pertama keamanan, yang kedua kenyamanan, yang ketiga estetika, yang keempat keawetan, yang kelima kemudahan pengerjaan, dan yang keenam ekonomis. Tujuan penulisan. Laporan ini ditujukan agar pembaca mengetahui alternatif desain struktur atas flyover Tandes menggunakan sistem konstruksi jembatan kabel tetap atau Cable Stayed Bridge. Rumusan masalah. Bagaimana alternatif desain struktur atas flyover Tandes bila menggunakan sistem konstruksi jembatan kabel tetap atau Cable Stayed Bridge. Batasan masalah. Tugas akhir ini menggunakan data dan spesifikasi yang sama dengan aslinya atau yang sama pada lapangan. Tugas akhir ini hanya fokus pada rumusan masalah. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian jembatan kabel stayed. Jembatan kabel tetap adalah sistem konstruksi berumur lebih dari 200 tahun. Pada awal era ini, jembatan kabel tetap biasanya dibangun dengan menggunakan kabel vertikal dan miring. Ini adalah ilustrasi dari kabel stayed yang ingin saya rencanakan. Kabel stayed bridge memiliki kelebihan. Yang pertama, kabel lurus memberi kekakuan yang lebih besar dari kabel melengkung. Di samping itu, analisis non-linear tidak perlu dilakukan untuk geometri kabel lurus. Kabel diangker pada lantai jembatan dan menimbulkan gaya aksial tekan yang menguntungkan secara ekonomis dan teknis. Tiap-tiap kabel pengantung lebih pendek dari panjang jembatan secara keseluruhan dan dapat diganti satu persatu. Untuk kelemahannya, diperlukan metode pelaksanaan yang cukup teliti jika jembatan kabel stayed dibangun dengan bentang yang lebih panjang. Bagian yang terkantilever sangat rentan terhadap getaran akibat angin selama masa konstruksinya. Gaya yang bekerja pada jembatan kabel stayed. Yang pertama adalah sistem kabel. Yang kedua adalah tatanan kabel transversal, itu ada yang sistem 1 bidang, 2 bidang, dan 3 bidang. Menara dan gelagar. Untuk sistem kabel. Sistem kabel merupakan salah satu isi pokok dalam perencanaan jembatan kabel. Kabel digunakan untuk menopang balok antara dua penyangga dan mentransfer beban ke menara. Umumnya sistem kabel dapat dikatakan sebagai susunan kabel horizontal dan susunan kabel vertikal. Pemilihan tata letak kabel didasarkan dalam berbagai faktor, karena hal ini akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kinerja struktur, terutama bentuk menara dan tampilan gelagar. Tatanan kabel transversal. Tatanan kabel transversal terhadap sumbu longitudinal jembatan dapat dibuat menjadi 1 atau 2 bidang.
Begitu pula sebaliknya. Ada juga perencanaan yang menggunakan 3 area perkabelan, dan itu belum diterapkan di lapangan sampai sekarang. Untuk sistem satu bidang, sistem ini sangat menguntungkan dari segi estetika, karena tidak terjadi kabel bersilangan yang terlihat pandangan, sehingga terlihat penampilan struktur yang indah. Kabel ditempatkan di tengah-tengah dek dan membatasi 2 arah jalur lalu lintas. Sistem 2 bidang, pengantung dengan 2 bidang dapat berupa 2 bidang vertikal sejajar atau 2 bidang miring yang pada sisi atas lebih sempit. Sistem 3 bidang, pada perencanaan jembatan yang sangat lebar atau membutuhkan jalur lalu lintas yang banyak, akan ditemui torsi yang bekerja bila menggunakan sistem kabel 1 bidang dan momen lentur yang besar pada tengah balok bila menggunakan sistem 2 bidang. Kejadian ini menyebabkan gelagar sangat besar dan menjadi titik tidak ekonomis lagi. Penggunaan penggantung 3 bidang dapat mengurangi torsi, momen lentur, dan gaya geser yang berlebihan. Namun penggunaan 3 bidang sampai saat ini masih berupa inovasi dan hanya sampai tahap desain saja. Ketiga adalah menara. Pemilihan menara sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kabel, estetika, dan persyaratan perencanaan, serta pertimbangan biaya. Bentuk menara bisa berupa rangka portal trapesium, menara ganda, menara A, atau menara tunggal. Selain bentuk menara yang sudah disebutkan, masih banyak bentuk menara, contohnya seperti menara Y dan menara P, dan lain-lain. Untuk gelagar. Bentuk gelagar jembatan cable stayed sangat bervariasi, namun yang paling sering digunakan ada 2 stiffening truss dan solid web. Stiffening truss digunakan untuk struktur baja dan solid web digunakan untuk struktur baja atau beton bertulang maupun beton prategang. Gelagar yang tersusun dari solid web yang terbuat dari baja atau beton cenderung terbagi menjadi 2 tipe, yaitu gelagar plat atau plate girder dapat terdiri atas 2 atau banyak gelagar. Gelagar box atau box girder dapat terdiri atau satu susunan box yang dapat membentuk persegi panjang atau trapesium. Bab 3, metodologi. Kurang lebih berisi mengapa flyover tandas saya rancang menuju ke Blasted Bridge, bahan yang diperlukan, alat yang dibutuhkan, dan desain secara garis besar flyover tandas menggunakan sistem konstruksi cable stayed. Mengapa flyover tandas saya rancang menggunakan cable stayed bridge? Dari data lapangan dan beberapa kendala lapangan berupa saat pelaksanaan harus menunggu kereta api melintas terlebih dahulu. Sebelum melakukan pekerjaan, maka saya berinisiatif mendesain ulang struktur atas menggunakan sistem konstruksi cable stayed bridge. Dikarenakan saya mengasumsikan mungkin lebih unggul dalam pelaksanaan, lebih safety, dan unggul dalam segi arsitektur dan estetika bangunan jembatan. Bahan yang diperlukan yaitu adalah material bahan bangunan yang berisi agregat, semen, dan air, balok girder, kabel struktur, pilon, atau menara. Agregat adalah komponen utama yang membuat campuran beton. Agregat dibagi menjadi dua jenis, yaitu agregat halus dan agregat kasar. Agregat halus dengan ukuran 0,03 mm sampai dengan 4,76 mm dan agregat kasar dengan ukuran 4,76 mm sampai dengan 150 mm. Contoh agregat halus yaitu pasir kasar, pasir halus, serbuk baja halus, serbuk besi pecah, dan sebagainya. Contoh agregat kasar yaitu batu pecah alami, kerikil buatan, batu pecah, dan sebagainya. Semen. Semen merupakan material berbentuk serbuk yang terbuat dari campuran kapur dan material lainnya. Semen bersifat hidrolis atau yaitu bahan yang dapat mengeras ketika dicampur air. Semen sendiri merupakan bahan dasar dari pembuatan beton. Dalam pembuatan beton, air merupakan salah satu faktor penting. Karena air bereaksi dengan semen akan menjadi pasta pengikat agregat. Air berpengaruh terhadap kuat tekan beton. Karena kelebihan air akan menyebabkan penurunan pada kekuatan beton itu sendiri. Ya, balok girder. Girder adalah sebuah balok di antara dua penyangga, dapat berupa pier atau abutment pada suatu jembatan atau flyover. Umumnya girder merupakan balok baja dengan profil I. Namun girder juga berbentuk box, yaitu box girder, atau bentuk lainnya. Menurut material penyusunnya, girder dapat terdiri dari girder beton
dan girder baja. Ini adalah contoh profil I. Kabel struktur. Kabel merupakan salah satu isi dasar dari perencanaan jembatan kabel. Kabel digunakan untuk menopang balok antara dua penyangga dan mentransfer beban ke pilon. Dan dari pilon ditransfer ke tanah. Secara umum, sistem kabel dapat dikatakan sebagai susunan kabel horizontal dan susunan kabel vertikal. Pilon atau menara. Pemilihan menara sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kabel, estetika, dan persyaratan perencanaan, serta pertimbangan biaya. Bentuk towernya bisa berupa rangka portal trapesium, tower ganda, tower A, atau tower tunggal. Ya, ini adalah contoh pemodelannya. Yang A ini modifikasi brilian, yang B modifikasi ganda, yang C bentuk A. Untuk alatnya, crane. Crane adalah suatu alat berat yang berfungsi untuk mengangkat barang, kemudian memindahkannya ke titik tujuan, lalu menurunkan barang tersebut. Barang yang dimaksud adalah barang berat yang biasanya terdapat pada proyek konstruksi bangunan, pelabuhan, bidang industrial, pergudangan, serta perbengkelan. Ini adalah contoh gambar dari tower crane. Desain secara garis besar flyover tandas menggunakan sistem konstruksi kabel stick. Jembatan kabel stick tidak memerlukan 2 tower dan 4 anchor seperti jembatan gantung. Namun, kabel tersebut ditarik dari struktur jalur jalan ke tower tunggal atau pilon untuk diikat dan ditegangkan. Ini adalah gambar dari perencanaan saya, kurang lebih seperti ini, karena masih belum terlalu spesifik, karena kita belum masuk ke 4. Dimensinya mungkin kurang lebih sama seperti ini, dan desainnya kurang lebih sama seperti ini. Metode pemasangan girder. Metode pemasangan girder beton dapat menggunakan bantuan crane atau mengangkat dan meletakkan girder tersebut di bagian atas abutmen. Pemasangan ini memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi sesuai dengan arahan dari pengawas dan pelaksana yang bersangkutan. Jika tidak hati-hati, maka dapat terjadi kerusakan pada girder, contoh kayak retak atau jatuh. Jadi harus benar-benar seimbang dan harus diawasi oleh pengawas, selalu diawasi. Metode pemasangan kabel struktur. Ya, pertama, pasang kabel kawat strand pada pilon. Dikaitkan pada pilon, lalu dipersiapkan girder trussnya. Setelah diinstalasi, dikaitkan kabel tadi, dikaitkan ke girder. Kemudian kabel di stress per segmen. Hal itu dilakukan berulang-ulang sampai bentang yang diinginkan, sampai perencanaan yang direncanakan. Dan ditutup dengan girder penutup. Ya, ini ilustrasi pemasangan girder dan kabel. Kurang lebih seperti ini, ada 6 step. Ya, ini pertama pilonnya dulu, lalu girdernya mengikuti dengan kabelnya mengikat satu persatu hingga bentang yang diinginkan. Ya, penulisan laporan ini saya banyak membaca, banyak mencari referensi, contohnya dari buku dan dari internet, seperti ini. Oke. Ya, sekian dari presentasi saya. Mungkin masih banyak salah dan kekurangannya. Saya berharap saran dan kritik dari para penonton, dari para pembaca, dari para pendengar, masukannya sangat berarti bagi saya atas kesempurnaan ini. Semoga bermanfaat. Kesalahan datangnya dari saya dan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.